Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 192191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, di dalam model kurikulum pendidikan jasmani ini terdapat beberapa poin di dalamnya, yaitu ada developmentally education movement. Yang kedua yaitu sport education. Yang ketiga personal meaning. Nah, yang keempat health relate physical fitness. Nah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu developmentally education movement. Nah, pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960 yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Nah, kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, kemudian konsep usaha, konsep ruang, kemudian dan konsep keterhubungan. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Dari setiap aspek gerak di atas ditunjukkan dan kegiatan belajar, tujuan dan kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar, pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan eksploratory. Menurut Steinhardt pada 1992, mengutip Nichols telah mengusulkan suatu kurikulum terpadu yang mengajarkan pada siswa hubungan antara gerak yang dipelajari dengan berbagai kegiatan pendidikan jasmani. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya. Jawed dan Bain pada 1985 menyatakan bahwa model pendidikan gerak telah dikritik dalam hal tidak ditemukannya klaim tentang transfer belajar dan juga mengakibatkan penurunan waktu aktif bergerak yang disebabkan oleh penekanan berlebihan pada pengajaran konsep gerak. Nah, kritik lain telah mengajukan lemahnya bukti empiris untuk mendukung praktek penggunaannya, pengajarannya, penemuan untuk mengajarkan keterampilan berolahraga. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu ada sport education. Model ini dikembangkan oleh Sedentop berdasarkan atas asumsi bahwa
Yang pertama itu olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Yang kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Nah, yang keempat yaitu keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Seedentop pada tahun 1994 menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara aktif. Nah, dengan melaksanakan model ini memungkinkan peserta didik mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Syarat penting yang perlu diperhatikan adalah olahraga harus dimodifikasi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, sehingga mereka bisa berpartisipasi baik secara individu maupun secara tim atau kelompok. Tujuan yang ingin dicapai oleh model kurikulum ini yaitu yang pertama meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Nah, yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan strategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman akan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam berolahraga. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang terdapat dalam program model ini, yaitu yang pertama, peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan berolahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Kemudian yang kedua, semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Nah, model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut harus mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Kemudian ada karakteristik program yang dilakukan oleh model ini. Yang pertama yaitu menitik beratkan pada pencarian pribadi terhadap suatu arti. Yang kedua, keterampilan proses merupakan isi yang penting. Yang ketiga, belajar dalam konteks sosial. Yang keempat, menekankan pada bakat individu, kemampuan kreatif dan
kepuasan serta tujuan jangka panjang. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu health related physical fitness. Nah, salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani, orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness. Buku ini mendeskripsikan model pembelajaran pendidikan jasmani dari perspektif health related fitness education. Model ini memiliki pandangan bahwa para siswa dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, kenyataan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha karena sebagian besar anak dan remaja tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara teratur dan aktivitas fisiknya menurun secara drastis setelah dewasa. Nah, untuk itu program Penjas di sekolah harus membantu para siswa untuk tetap aktif sepanjang hidupnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik. Di antaranya, yang pertama, aktivitas fisik menyenangkan. Yang kedua, dapat dilakukan secara ramai atau rame-rame. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan. Yang keempat, dapat memelihara bentuk tubuh. Dan yang kelima, nampak lebih baik. Beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik tersebut harus menjadi dasar dalam menerapkan model kebugaran jasmani ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk pemaparan materi kali ini mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.